Tentang Lailatul Qadar. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya Lailatul Qadar itu apakah masih turun untuk masa sekarang ini atau hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup? Kemudian yang kedua, anjuran untuk iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil, apakah itu juga semata-mata untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kemudian bagaimana cara iktikaf bagi seorang wanita? Ya. Ini ada dua pendapat. Pendapat tuh ya. Walaupun berdasarkan hadis, tapi memahami hadis itu ada beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sampai hari ini masih turun. Nah sekarang saya tanya, Lailatul Qadar itu apa toh? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada malah yang menerangkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin itu ada yang menerangkan barang siapa yang beribadah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, dia mendapat pahala seperti ibadah 1000 bulan. Benar nggak ada keterangan begitu, nggak ada itu. Padahal Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Di ayat lain diterangkan Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Mengapa penuh berkah? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Sedang Al-Quran kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu satu kitab yang diturunkan kepadamu penuh berkah. Quran itu diturunkan oleh Allah penuh berkah. Maka turunnya Al-Quran malam itu disebut malam penuh berkah atau malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di situ khairum min alfi syahrin. Turunnya Al-Quran itu kebaikannya seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi malam turunnya Al-Quran itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti malam istimewa betul. Nah, Nabi di dalam hadis sedangkan kalau kamu ingin mencari Lailatul Qadar, carilah 10 akhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal yang ganjil. Ya, sebab Lailatul Qadar Nabi masih hidup. Bisa jadi Quran turun pada saat itu karena Nabi masih. Jadi sekarang ini kalau yang disebut Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, ya tentunya ketika Nabi masih hidup. Sekarang enggak turun dan Quran enggak turun lagi. Enggak turun. Enggak mungkin Quran akan turun lagi sudah. Nah kalau begitu apa tidak perlu menghidup-hidupkan lah di situ. Jadi ahli tafsir menerangkan untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu karena itu ibaratnya mengenang peristiwa yang sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kamu mengingat malam itu turunnya Al-Quran, jangan digunakan untuk hura-hura, jangan digunakan untuk foya-foya, jangan. Tapi gunakan untuk banyak ibadah. Ya, mensyukuri nikmat diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan seperti bulan ini. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bulan Ramadan setiap tahun datang, tetapi tidak setiap bulan Ramadan Al-Quran turun. Dalam mensyukuri turunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan perbanyak ibadah. Baca Quran karena turunnya Al-Quran. Kaji Quran, pelajari Al-Quran. Hidup-hidupkan malam turunnya Al-Quran itu dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Nah, itu. Namun kalau kamu merasa masih, nah saya belum pernah ngerti dalilnya orang yang beribadah
bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar seperti mendapat ganjaran seperti orang ibadah 1000 bulan. Saya belum pernah dapat dalil apa hadis apa ayat yang menerang begitu, belum pernah ada. Tapi mubalik yang menerang begitu banyak. Ya. Malah ada yang siapa nanti beribadah berpapasan dengan Lailatul Qadar. Nah, jeneng berpapasan ini rak mong simpangan ya. Nah itu sudah. Namun ini silahkan kalau masih meyakini. Maka banyak orang mencari Lailatul Qadar wis. Ini malah sewengi suntuk ora mulih ya dah. Cari Lailatul Qadar nanti subuh baru pulang. Bar subuh dah tak turun Lailatul Qadar malam kok itu. Subuh sudah tidur untuk persiapan nanti malam ngejar lagi. Kayak ngene golek nek nonton wayangnya lho topo ning endi entuk wahyu. Malah ada yang berlebihan lagi katanya tandane wong entuk Lailatul Qadar malam itu katanya florot gitu seperti di rumahnya dia atau dia di masjid ya ada seperti rintang alian yang masjid florot. Wah itu enak sih itu Lailatul Qadar. Itu jelas ketularan wong nonton wayang. Ceritane kan nek apa kuwi satriya topo mencari wahyu ya. Dari wahyu apa namanya? Satu sing Sukolimo itu. Ya wahyu itulah. Nah, itu katanya celorot itu lah wis terus budar sing topo. Wah saya sudah dapat wahyu. Memang pengaruh wayang itu ya hebat betul. Karena itu darah daging. Nah begitulah. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini semacam itu silahkan. Tapi kalau kita di MTA ini terangkan Lailatul Qadar itu turun hanya ketika Nabi masih ada. Sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar turun. Adapun dalam hadis-hadis yang menerangkan seperti itu supaya kita mengingat malam yang sangat mulia itu, gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Mengenang, oh pada bulan seperti ini dulu Quran diturunkan. Kalau bangsa Indonesia ini mempunyai hari juga yang lebih baik daripada 350 tahun. Hari apa? Nah, maka mestinya kalau kamu mengenang hari kemerdekaan 17 Agustus 45, jangan diisi untuk hura-hura. Mengenang sejarah. Dijajah 350 tahun, dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 45 merdeka. Merdeka. Nah, maka kalau ingat itu isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Jangan hal-hal merdeka mas bebas tak karep-karepe, mabuk-mabukan, melek semalam suntuk, enggak anggora. Itu namanya tidak mensyukuri kemerdekaan. Kalau mensyukuri kemerdekaan, wujudkan amaliah nyata. Maka di NTAD kan seluruh Indonesia dalam rangka mensyukuri kenikmatan kemerdekaan. Karena 17 Agustus dulu itu seluruh bangsa Indonesia merasa gembira, senang, bebas dari cengkeraman penjajah. Nah, maka sekarang kalau tanggal 17 Agustus teringat pada saat itu supaya kita bersyukur. Nah maka itu yang dilakukan di MTA, bikin paket kemerdekaan, kirim sembako. Jangan sampai ada orang lapar pada tanggal 17 Agustus. Bebas dari penjajahan, sekarang masih dijajah dengan perut lapar itu kan. Harus dibebaskan dari perut lapar. Bebas dari perut lapar tanggal 17 Agustus itu biar seneng. Oh ini hari merdeka dulu. Yang perkara tanggal 12 lapar lagi ya. Tapi paling tidak tanggal 17 itu merdeka dia, bebas dari kelaparan. Atau diisi apa tujuan kemerdekaan? Tujuan kemerdekaan dulu apa? Itu diingat-ingat. Orang kok bareng merdeka terus sak karep-karepe nyolongi duit negara, ngapusi rakyat. Nah itu semua itu iki hari merdeka kok. Nah terus rakyatnya ya so aku nek dadi pejabat genti kowe mati, aku sing neruske kan gitu. Sing neruske. Nah padahal generasi penerusnya kadang lebih jelek daripada yang dulu. Dulu nyolongnya padahal mung sak juta ya, penerusnya dari sak miliar, penerusnya dari sak triliun nanti.
Nah, sekarang cari orang jujur itu susah. Ada orang mengatakan, wah saya ini golek wong jujur iki kaya golek idom ning tumpukan dami. Ngerti? Dom ilang jiglok ning tumpukan dami, golek iso ora kira-kira. Nah, jadi golek wong jujur iki rekosane seperti itu. Itu negara kita. Itulah Indonesia. Nah, apakah kita biarkan seperti ini? Tidak. Kita harus berantas, kita harus rubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, kecuali kalau bangsa itu mau merubah keadaannya sendiri. Maka untuk merubah yang jelek menjadi baik, mulai dari dirinya sendiri. Pertama, ketahui bagaimana jalan yang baik, bagaimana jalan yang lurus, mana yang harus ditempuh. Nah, kita ingat, dunia ini tidak akan menjadi baik tanpa Al-Quran. Andai kata dunia bisa jadi baik tanpa Quran, Allah tidak menurunkan Quran lagi. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Karena sebelum Nabi Muhammad sudah banyak Nabi. Ya, sudah kitab suci pun turun kepada para Rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Mengapa masih menurunkan Al-Quran, masih mengutus Rasul lagi? Dan itu final, Rasul yang terakhir, kitab suci yang terakhir, Al-Quran. Karena dunia tanpa Al-Quran nggak jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan setiap Muslim. Nah, maka itu dikembangkan, dakwah, mengerti, memahami, mengamalkan Quran, dakwah, sebarkan kemana-mana. Yang kita lakukan ini adalah perbaikan bangsa. Sadar atau tidak sadar, sekian ribu warga MTA itu, kamu nggak ngerti tuntunan, paling tidak kan, ya, kalau jadi pejabat yang korupsi, tambah wong MTA sak meniki dadi pejabat kabeh korupsine kan tambah subur banget. Ya. Kalau banyak orang bohong, sing bohong tambah meneh. Banyak orang mabuk, oh sing nom-nom barang kuwi tuwa ya do mabuk. Ya enggak? Berapa lagi? Ya berapa kacaunya negara ini. Maka dengan sekian ribu cabang-cabang majelis kan perwakilan-perwakilan diikuti oleh orang tua, anak, cucu semua kan membuat ketenangan negeri ini. Tapi orang yang tidak ingin perubahan ke lebih baik, justru pengajian kadang-kala dioprak-oprak, disalah-salahkan. Ini aliran keras. Aliran keras kok koyong ini coba. MTA itu bukan aliran keras, tapi aliran tegas. Halal katakan halal, haram katakan haram. Tinggal bilang iya atau tidak. Kalau orang MTA berdasarkan agama sudah mengatakan tidak, jangan dipaksa. Tidak, saya tidak mau itu, ya tidak. Kalau iya ya iya. Jadi ora kok jane aku ora gelem ning ya disengeni bojoku terus dadi gelem. Itu ora. Ya, jane tak elekke aja riba, ini malah nesu terus, malah aku kon bantu ya gelem. Lah itu. Nah, itu namanya orang ajur-ajar. Bareng kanu nurut istrinya terus saiki bingung udah. Tak turuti gini, lho kok malah tambah ngopeni kupu malam. Malah ngene meneh wah tambah lah. Itu kan? Mula saya tanya, kowe dhisik nemu nang endi bojomu kuwi? Maka kalau mau cari istri itu jangan pokok wedok wae. Menurut agama ya, agamanya. Menurut Nabi dilihat tuh agamanya. Saya tertarik dengan wanita ini. Karena cantiknya, karena saya lihat agamanya gimana? Nah, lihat agamanya. Ojo seneng terendang ditembung, diamati dulu. Setahun atau 2 tahun diamati, rasa jak pacaran diamati. Ngerti-ngerti. Dibake ngerokok dibake. Saja mbok pen ngerokok kuwi. Umumnya yang ngerokok itu ndak baik, umumnya. Ya kan? Neng ngerokok, suamine ngerokok sisan wis. Nah, itu cari yang agamanya baik. Insyaallah kalau milih agamanya, kamu tidak akan tersesat. Apa lagi? Jadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana cara iktikaf bagi seorang wanita? Iktikaf boleh aja wanita ya di masjid, istri Nabi ya iktikaf di masjid.
Kamu boleh aja itikaf di masjid, tidak campur dengan pria. Ya, kalau memang mau itikaf di masjid boleh aja. Ya intinya caranya ya padha wae, cara dengan laki-laki sama, hanya jangan menjadi satu dengan laki-laki lah. Ya, cukup ya. Lantas bagaimana dengan seorang buruh pabrik yang diberi upah Rp33.000 per hari? Apakah dia juga wajib zakat fitrah? Padahal kebutuhan hidup layak minimal adalah Rp50.000 per hari dan gajinya di bawah UMR. Apalagi buruh kontrak yang dibayar di bawah UMR. Dan kalau dia wajib zakat, apa dia juga harus membayar zakat bapak, ibu, istri, dan anak-anaknya? Dan jika dia tidak wajib zakat dan wajib menerima zakat, apakah dia boleh zakat dari zakat yang dia terima dari orang kaya untuk diberikan kepada yang lebih berhak atau yang membutuhkan yang tidak kebagian zakat? Karena manajemen yang buruk dari panitia zakat di daerahnya. Mohon penjelasan dan nasihatnya tentang manajemen dan pendistribusian zakat fitrah ini. Saya tidak tahu tentang manajemen panitia di tempatmu bagaimana, saya enggak tahu. Maka saya tidak ikut mencampuri, tidak tahu kok. Yang penting saya luruskan, tidak ada kewajiban menerima zakat. Pertanyaanmu tadi kan wajib menerima zakat. Tidak ada wajib menerima zakat, itu tidak ada. Yang ada wajib mengeluarkan zakat. Siapa itu? Orang yang mampu. Kalau tadi kamu kebutuhanmu kurang daripada kecukupan hari, berarti kamu termasuk orang apa? Miskin. Kalau orang miskin berhak bukan wajib. Ya, nah wajib kamu nanti tidak diberi, kamu malah dosa. Ya, berhak. Berhak itu artinya kalau diberi kamu berhak menerima. Nah, kalau kamu orang kaya tidak berhak, maka kalau diberi tidak boleh menerima karena tidak punya hak. Nah, kalau kamu termasuk kebutuhanmu 40.000 cuma 33 yang didapat, berarti kamu termasuk miskin. Ya, miskin. Nah, apa wajib mengeluarkan zakat? Anaknya, orang tuanya, dan sebagainya, istrinya. Kalau itu memang menjadi tanggunganmu, kalau kamu orang mampu, wajib mengeluarkan zakat. Kalau orang tuamu termasuk jadi tanggunganmu, sedang kamu orang kaya, wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau kamu sendiri miskin, bagaimana? Menzakati orang tuamu, menzakati anak istrimu, kamu sendiri termasuk miskin. Jadi kamu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tidak wajib, berhak saja. Kalau wajib kamu malah susah. Orang dihitungi zakat saka panitia, kamu dosa malah wong wajib. Nah, tentang manajemen panitia zakat di tempatmu saya tidak tahu, maka saya tidak akan menyampuri urusan mereka. Apalagi? Bagaimana kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi, setelah mau dibayarkan lantas keguguran, apakah tetap dibayarkan, Ustaz? Ya. Mau saya ngerti gitu kok ya ditekok. Bayimu keguguran urip apa mati? Ya, kalau bayinya keguguran urip ya dizakati, ya toh? Nah, tadi masih di dalam kandungan saja boleh dizakati kok. Jadi wis lahir keguguran tapi urip ya boleh dizakati. Apalagi? Tentang ucapan orang yang menerima zakat. Bagaimana kalau yang memberi hanya seorang lelaki atau seorang perempuan? Apa ucapannya sama dengan orang banyak, yaitu Allahumma sholli alaihi wasallam?
Beda kok tadi. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa gitu loh. Yang maca sing komplit itu. Ya, alaihim itu kalau orang banyak. Tadi Ali Abu Aufa tadi memberikan zakat pada Nabi. Nabi mendoakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Jadi memberikan Abi Aufa beserta keluarganya. Apalagi di desa saya zakat fitrahnya berupa beras. Apabila berasnya sudah dibagikan, biasanya ada sisa. Sisa beras zakat fitrah itu kemudian dilelang. Siapa yang mau membeli sisa zakat fitrahnya dijual, kemudian uangnya dimasukkan ke masjid untuk fisabilillah. Apakah hal yang seperti itu dibenarkan, Ustaz? Kak ngedumuk nganti turah kuwi piye? Ya ta? Mau bagi sampai turah itu gimana? Bagiannya berapa? Wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang berkewajiban keluar zakat per orang berapa tadi? Ya? 2,5 kilogram makanan pokok. Itu wajib mengeluarkannya per orang. Kalau yang menerima berapa? Nah, menerima 1 kuintal boleh, 1 ton boleh, ya toh? Jadi menerima si penerima itu tidak dibatasi harus 2,5 kilo tidak. Mulai nek iso turah kuwi piye? Ya kan? Kuwi apik, turah dipikir dilelang, didol, bawa ke masjid masuk sabilillah itu masih bagus. Nona kok kalau turah itu gak mulai. Nah, karena punya keyakinan zakat fitrah harus habis malam itu. Sebelum sholat id harus habis. Padahal tadi panitia zakat fitrah di masjid banyak beras. Setorkan ke panitia itu, dibagi malam itu sebelum sholat id harus habis. Lah padahal terpaksa tidak habis, turah kan? Lebih banyak. Terus dibawa kemana? Dibawa pulang aja. Itu kan, maka panitia zakat itu harus mengerti aturan. Cara membaginya, siapa yang mendapat bagian. Kadang-kala kalau panitia kurang mengerti itu, pokoknya dibagi sekitar masjid. Padahal orang sekitar masjid tadi juga mengeluarkan zakat. Malah untuk bagian mana dari masjid itu, ya padha karo mau jalan beras. Mau nyetorune saiki balik kene rene neh lah gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau memang itu akan sebagian disalurkan ke masjid untuk pembangunan masjid atau untuk perbaikan, ya boleh saja itu dijual, diserahkan di masjid untuk kepentingan. Sebab nek masjid dikai beras nggak apa? Masjid dikasih beras nggak apa? Nanti untuk takbiran boleh nggak itu untuk takbiran? Bukan pada tempatnya. Tidak termasuk sabilillah itu kan. Ya, jadi kalau itu memang semuanya wujud beras, sedangkan masjidnya mau roboh untuk membangun masjid itu atau memperbaikinya, ya boleh ditukarkan uang boleh. Apalagi? Ustadz, saya janda mu'alaf dari tahun 1992. Tahun kemarin saya menerima zakat, yakni dana mu'alaf dari sebuah lembaga sosial. Saat itu saya belum belajar ilmu di MTA. Apakah dari pemberian tersebut sebaiknya saya keluarkan zakatnya 2,5%-nya, Ustaz? 9 tahun 92, sekarang tahun berapa ini? Udah berapa tahun? 23 tahun masa mu'alaf terus. Jadi orang Islam 23 tahun aja mu'alaf gitu. Ya. Nah, kamu baca mu'alaf itu tadi coba. Tadi ada keterangan mu'alaf itu halaman 3 dibaca itu. Siapa orang mu'alaf itu? Halaman 3 nomor 4. Al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang dijinakkan hatinya. Yaitu meliputi
orang yang baru masuk Islam agar makin mantap keislamannya. Nah, baru masuk Islam, sudah 23 tahun itu sudah tidak baru lagi, ya toh? Sudah tidak baru lagi. Jadi baru masuk Islam, mungkin baru seminggu, 2 minggu lah itu. Kalau sudah 23 tahun kok ijik mu'alaf gitu ya. 23 tahun jadi orang Islam harus jadi orang yang sudah kukuh imannya. Sudah jadi orang Islam. Ya, bukan mu'alaf lagi. Nah, kalau kamu termasuk orang yang mampu kok diberi zakat, jangan diterima. Ya, orang mampu kok diberi zakat. Mengapa tidak diterima? Karena tidak termasuk orang yang berhak menerima. Bukan mustahak. Kalau panitia mengatur itu katakan, saya sendiri mengeluarkan zakat. Maka sampaikan saja kepada yang lain yang tidak bisa mengeluarkan zakat. Saya mengeluarkan zakat, berarti saya orang mampu gitu. Gitu ya. Jadi sudah tidak mu'alaf lagi 23 tahun kok. Apalagi? Sebelumnya, saya sudah berniat untuk zakat di majelis. Tiba-tiba, gaji saya dipotong 25.000 untuk zakat fitrah di tempat kerja saya. Lalu bagaimana Ustaz, apakah saya harus berzakat fitrah lagi? Ya, kok kamu boleh dipotong? Ya. Kamu kerja di mana? Terus gajinya dipotong untuk zakat. Yang motong zakat itu ngerti urusan zakat apa tidak? Karena zakat itu urusan agama. Kalau dipotong orang yang tidak ngerti urusan agama, terus salurannya kemana nanti? Kalau tidak disalurkan kepada yang berhak, kan tidak tepat itu. Ya kan? Oh itu gajimu kamu berhak kok. Tidak boleh dipotong, ya boleh. Wong itu hak saya kok. Nah, kamu pada karo zakat nanti akan saya keluarkan zakat sendiri lah gitu. Ya. Tapi kalau kamu sudah yakin, ya dipotong tadi panitia pemotongannya memang ya tahu penyalurannya, ya boleh saja. Terus 25 itu apa sudah cocok? Ya, zakat fitrah tadi kan makanan pokok 2,5 kilogram dari makanan pokok. Ya, berarti mungkin kalau kamu makan beras nilai 10.000 per kilo, nah 25.000 berarti pas. Ya, tapi untuk kamu sendiri, untuk anakmu, untuk istrimu belum. Ya, jadi kalau memang yang motong tadi kamu yakin sudah tahu aturan zakat, sasarannya, ya, karena zakat itu lain dengan sedekah atau infak yang lain. Zakat itu sasarannya harus kepada salah satu atau semuanya dari 8 golongan itu. Keluar dari 8 golongan itu tidak boleh. Ya, apalagi? Halaman 5 tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah pada poin nomor 4. Ada sementara ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin saja, bukan untuk yang lain, berdasar pemahaman terhadap hadis An Ibnu Umar qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zakatal fitri wa yaqul aghnuhum an tawafi hadzal yaumi, rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya mengeluarkan zakat fitrah dan beliau bersabda, berilah kecukupan kepada mereka, yakni orang-orang miskin, supaya mereka tidak meminta-minta pada hari ini. Hadis riwayat Baihaqi juz 4 halaman 175. An Ibnu Abbas qol farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakini. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi orang yang puasa dari omongan sia-sia dan kotor yang telah dikerjakannya, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat hari raya, maka ia jadi zakat yang makbul. Dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah sholat, maka ia jadi sedekah di antara beberapa sedekah. Dari keterangan ini, apakah ini bisa dijadikan sebagai alasan saudara-saudara kita yang merasa miskin untuk minta-minta pada selain Hari Raya Idul Fitri? Saya juga numpang mengucapkan selamat pada anak saya, Nanang di Jogja, karena tadi pagi anak saya nelpon bahwa suaminya semalam resmi diberhentikan dari segala aktivitas masjid gara-gara meluruskan zakat fitrah menurut Al-Quran, tidak seperti yang biasa dilakukan masyarakat setempat. Dan mohon doa dari Bapak Ustadz serta saudara-saudara semuanya supaya selalu ditetapkan hati dalam kebenaran Islam. Nah, itu toh yang tanya tadi udah ngerti toh? Yang tanya manajemen zakat di masjidmu tadi loh. Nah, ini sekarang tuh nek lurus ke terus disingkir ke. Ya toh? Mula saya nggak mau tahu. Ya toh? Tapi orang sekarang makin pinter kalau mau ngaji, nek gelem ngaji ya tetap bodoh. Ya dah? Akan melihat saya serahkan zakat fitrah ke tempat itu kok salurannya kok enggak genah. Oh, besok enggak usah saya serahkan gitu. Oh, coba lurus ke, kalau kamu diluruskan kamu dikeluarkan. Ya. Nanti dikasih brosur itu ya ra gelem maca kok, enggak mau baca. Karena ini brosur yang dikeluarkan oleh MTA ini, MTA itu ingkarus sunnah. Jadi brosur-brosur yang dikeluarkan kan tidak ada hadis-hadisnya. Dalam baca hadis tidak dalam brosur tadi. Ya. Nah, jadi disebut ingkar sunnah itu sunnah mereka, bukan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, brosur yang kita keluarkan ini hadisnya banyak sekali. Bahwa semua didasari dengan hadis-hadis Nabi di samping ayat-ayat Quran. Ada lagi yang menuduh MTA itu aliran sesat. Kalau ditanya sesatnya di mana? Pokoknya ora podo karaku sesat gitu lah pokoknya. Ya udah, tapi orang makin pinter. Sekarang radio sudah masuk ke rumah-rumah, TV masuk ke rumah-rumah. Apa yang saya jelaskan itu mereka sudah mendengar, mereka tahu langsung. Ya, mana yang sesat, mana yang ingkarus sunnahnya. Yang ngomong sesat, ingkarus sunnah, itu sendiri saya yakin manusianya itu belum pernah tahu ke sini. Belum pernah tahu atau memang tidak mau tahu. Ya. Gitu kan? Jadi kalau disingkirkan dari itu berarti kamu malah diselamatkan. Wes, malah rasa ngurusi toh. Kalau ngurusi zakat fitrah kemudian sasarannya tidak tepat, saudara dosa, namanya berkhianat. Zakat itu sasarannya kepada 8 golongan, kok tidak diserahkan ke situ, ke tempat yang lain di luar dari 8 golongan itu berarti tidak memegang amanat, namanya khianat. Gitu kan? Ya. Kemudian kalau saudara berdasar hadis tadi, coba dibaca halaman 7. D itu. Halaman 7 bagian D. Bila dengan dasar hadis tersebut orang menetapkan bahwa zakat fitrah itu hanya untuk orang miskin dengan alasan bahwa dalam kedua hadis itu yang disebutkan hanyalah orang miskin, lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah ini? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ilal Yamani fa dzakaral haditsa wa fihi
Innallaha qad iftaradha 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Lalu ia sebut hadis itu yang di dalamnya ada, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 108, Muslim juz 1 halaman 50. Hadis di atas maksudnya bukanlah zakat itu diambil dari orang-orang kaya atau mampu dan diperuntukkan hanya bagi orang-orang fakir saja. Walaupun bunyi di dalam hadis itu begitu, karena jika demikian, ini bertentangan dengan ayat 60 surat At-Taubah di muka. Maka jelaslah makna hadis ini, yaitu menekankan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu, bukan orang yang fakir atau miskin. Nah, jelas kan? Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, innallaha qad iftaradha 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Jadi hadis ini maksudnya bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau dipaham begitu bertentangan dengan ayat Quran surat apa? Surat Taubah ayat 60 tadi, coba dibaca ayatnya. Halaman 2. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jelas kan? Allah menjelaskan zakat itu untuk 8 golongan tadi, termasuk fakir miskin, mu'alaf, gharim, riqab, dan sebagainya tadi. Itu ketetapan Allah. Ya. Sedang ini sifatnya umum. Apakah itu zakat mal, apa zakat fitrah, atau zakat perdagangan, apa itu semuanya untuk 8 golongan itu. Nah, hadis tadi menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya. Ya, bukan dari orang-orang miskin. Ya. Maka hadis tadi menerangkan innallaha qad iftaradha 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Jadi Allah menetapkan kewajiban wajib zakat, yang diambil zakat itu dari orang-orang kaya mereka, bukan orang miskin. Lah kalau orang kaya diambil zakatnya, orang miskin bagaimana? Wa turaddu 'ala fuqaraihim, orang miskin mendapat bagian zakat tadi. Punya hak mempunyai zakat. Kalau orang kaya diambil zakatnya, orang miskin diberi. Tapi dalam surat Taubah ayat 60 tadi,
zakat itu tidak hanya untuk orang miskin saja, tapi untuk 8 golongan. Adapun orang yang tetap berpegang teguh seperti hadis tadi ya silahkan saja. Ya, namanya berbeda pemahaman, tidak usah dipermasalahkan. Baru tarwih aja kan juga beda pemahaman kan? Ya. Ada yang melaksanakan tarwih itu 4 rakaat kan itu kan? Memang bunyi hadis begitu. Ya. Aisyah menjelaskan bahwa Nabi sholat 4 rakaat. Terus beristirahat, jangan ditanya tentang baiknya dan panjangnya. Terus sholat 4 rakaat lagi, istirahat lagi. Nah, ada yang melaksanakan seperti itu, 4 rakaat, baru 3 rakaat. Ya. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan bagaimana? Ya Rasulullah, pelaksanaan sholat malam itu, Rasulullah menjelaskan, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Nah, bagaimana dengan hadis tadi? Maka kalau itu dikompromikan, berarti Nabi itu sholatnya malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat beliau istirahat. Ya. Aisyah tadi kan mengatakan Nabi 4 rakaat terus istirahat. Iya, tapi ketika ditanya pelaksanaannya bagaimana? 2 rakaat. Nah, dari situ, maka kalau mau melaksanakan 4 rakaat istirahat tadi, 2 rakaat salam baru istirahat. Terus lagi 2 rakaat salam, Nabi istirahat. Karena Nabi kalau sholat kan bacaannya panjang-panjang. Ya. Lain dengan sholat yang ditayangkan di sini kemarin itu. Ya, 1/4 jam, 23 rakaat. Mbuh mau copo. Kamu sendiri lihat jengkelitan begitu. Nah, baca apa itu? Nah, itulah maksudnya. Maka dikompromikan. Kalau berdiri sendiri, ya nggak bisa. Berarti Nabi sholatnya 4 rakaat salam. Lah yang satu, enggak 2. Nah ini Nabi ditanya sholatnya bagaimana? 2 rakaat salam. Lah yang 4 istirahat tadi, maka setelah dapat 4 rakaat istirahat gitu loh. Ini juga begitu. Memahami hadis tadi, ya zakat itu diambil dari orang-orang kaya diberikan pada orang miskin. Itu maksudnya zakat itu diperintahkan oleh Allah diambil dari hartanya orang kaya, bukan hartanya orang miskin. Lah kalau orang kaya diambil hartanya, orang miskin bagaimana? Orang miskin berhak menerima. Itu baru cocok dengan surat Taubah ayat 60. Tetapi kalau itu dikhususkan zakat itu hanya untuk fakir miskin, dihadapkan dengan surat Taubah ayat 60 bertentangan. Surat Taubah ayat 60 tadi menerangkan bahwa zakat itu, baca lagi artinya ya, biar ingat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah zakat itu termasuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah termasuk zakat kan? Ya terus dibaca. Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dipujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jelas kan? Jadi zakat itu untuk orang-orang miskin, untuk pengurus zakat, ya, pengurus zakat maksudnya amil. Coba pengertian amil dibaca itu. Halaman 3, nomor 3. Al-amilin, yakni orang-orang yang mengurusi zakat.
yaitu beberapa orang yang ahli tentang seluk-beluk zakat, yakni mengenai hukum-hukumnya, barang-barang dan kadar masing-masing yang dizakati dan sebagainya, yang diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pimpinan umat Islam. Cek dulu, berarti ya, baru ngambil ya. Amil itu orang yang paham tentang seluk-beluk zakat. Ya. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh orang kaya itu? Nah, dia tahu kemana sasarannya. Dan amil itu diangkat oleh Nabi atau oleh pimpinan umat Islam zaman dahulu. Nah, sekarang Nabi sudah tidak ada. Umat Islam tidak punya pimpinan. Yang mengangkat siapa? Maka terbentuk dewe. Maka kalau bentukanmu sendiri, kalau di MTA ini lebih cenderung jangan menamakan diri sebagai apa? Amil, lebih baik jadi panitia saja. Panitia. Bab tugas amil tidak sekedar nyalurkan zakat, terus dibaca terus. Dan bertugas sebagai penghitung dan penerima serta penagih zakat dari kaum muslimin untuk disalurkan sebagaimana mestinya. Nah, itu dah. Amil itu datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah orang kaya. Hartamu sekian, zakatmu sekian. Gitu? Maka pada zaman dahulu Nabi pernah dalam satu riwayat itu Sa'labah kan. Dia punya kambing, didatangi amil, dihitung zakatnya kambingnya berapa ratus gitu. Setiap 40 ekor kambing zakatnya 1. Tiap 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Ya, ternyata tidak diberi. Jadi didatangi amil itu, dihitungkan zakatmu semene, tidak dikeluarkan. Padahal ketika melarat dulu mohon kepada Nabi supaya didoakan menjadi orang kaya. Setelah jadi orang kaya nanti cita-citanya akan menjadi orang yang suka sedekah dan menjadi orang yang soleh. Setelah diberi kekayaan oleh Allah, kambingnya banyak sekali, didatangi amil untuk dipungut zakatnya. Ya, ternyata bakhilu bihi wa tawallau wahum mu'ridun, ternyata bakhil. Ya, katanya akan banyak sedekah, malah zakat saja tidak dibayar. Katanya akan menjadi orang soleh, ternyata malah berpaling, ya, mengingkari. Nah itu kan. Nah maka dari itu, amil itu tugasnya datang ke tempat-tempat orang kaya, memungut zakat dari orang kaya itu setelah dihitung. Yang menghitung amil itu, yang menentukan zakatmu sekian itu ya amil. Setelah itu disalurkan kepada yang berhak menerima. Apa ada sekarang amil yang seperti itu? Ya, yang menamakan amil tadi, tengok-tengok yang masjid, tugasnya kalau ada orang menyetorkan zakat, terus kan, nyetorke, dah tompo. Tidak ada kok datang ke rumah-rumah memungut. Ada tempat orang-orang kaya tadi nggak ada. Nah terus setelah itu lagi. Nah kalau seperti itu lebih baik jangan menamakan amil lah. Ya, kalau amil itu sekalipun dia orang kaya berhak menerima zakat karena memang dia petugas yang diangkat oleh Rasulullah atau yang diangkat oleh Amiril Mukminin, pimpinan orang mukmin. Sekarang itu sudah tidak ada. Maka tidak ada yang mengangkat. Maka tiap-tiap masjid ada amilnya. Lebih baik panitia saja. Nah panitia itu sukarelawan. Tidak ada bagian panitia itu enggak ada. Kecuali kalau kamu menjadi panitia zakat fitrah, termasuk kamu orang miskin, kamu diberi bagian karena miskinnya bukan karena panitianya. Nah supaya dipahami. Adapun yang berbeda pemahaman silahkan, tidak usah jadi olok-olokan. Wah pokoknya aku ya tetap amil karena aku ngurusin yang masjid, jadi amil ya dapat bagian. Silahkan saja lah. Hanya kalau di NTA nggak boleh
Begitu itu. Tiap tahun ada MTA itu bentuk panitia zakat fitrah. Ya, tidak ada yang dapat bagian dari situ. Dan mungkin penerimaannya lebih banyak daripada yang saudara terima di masjid-masjid itu. Tapi nggak ada yang dapat bagian. Kecuali kalau dia miskin itu dapat bagian karena miskinnya. Bukan karena amilnya. Karena kamu bukan amil. Yang mengangkat kamu amil siapa? Ya. Ya, beda paham boleh. Terus jangan beda paham, beda pendapat. Terus cap-cap yang tidak baik. Ya. Nah, kita di dalam MTA ini semua dikemukakan dasar-dasarnya. Dalil-dalil yang mendasari pendapatnya itu dikemukakan. Ya, bukan kok pendapat tanpa dasar. Dan ada hadis ini, ada ayat ini, oh berarti kesimpulannya begini. Nah itu pendapatnya berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Ora pokoke zaman biyen ini mbah-mbah yo ngene kok. Ada ngedum zakat fitrah yo ngene iki kok. Amil itu ya udah enggak begitu kita. Dulu ya memang begitu, sebelum tahu, setelah tahu harus dirubah. Nah, kalau dalam merubah dimulai dari dirinya sendiri. Jangan merubah orang lain. Kalau merubah kamu tadinya jadi panitia zakat, singkir ke kamu. Mungkin kamu jadi khotib juga di masjid itu, singkir ke, corek kabeh. Ya, tidak boleh jadi khotib. Nah, itu tidak ngewawai. Wis biyen ngono aja diwai. Jadi tidak mau berubah. Agama itu sudah tradisional. Begitu ya begitu terus sampai mati. Ya, tidak ada perubahan. Ya, maka Allah mengatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu itu tidak mengerti apa-apa dan tidak dapat petunjuk, kamu pegang terus ajarannya. Tidak kamu bawa kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah, itu kan? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu. Ya. Mereka mengatakan apa? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi ba'ana. Jadi kalau dipanggil, mari kita ikuti Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah maksudnya Al-Quran. Apa yang diturunkan Allah itu maksudnya Al-Quran. Mari kita ikuti Al-Quran dan ikuti Rasul. Mereka jawab, tidak. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dahulu gitu. Bapak kami dahulu ya begini kok. Ya sudah, rasa diwai. Maka Allah katakan sekalipun tanpa petunjuk, tidak mau kamu rubah kepada jalan yang mau petunjuk. Yes, pokoknya simbah dhisik ngene ya sudah kan. Jadi agama pokoknya tidak usah diikuti. Agama kok pokoknya. Agama itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Sekalipun sudah diwarisi dari nenek moyangnya bertahun-tahun, ternyata tidak cocok dengan Quran, ternyata tidak cocok dengan hadis, harus dirubah. Kembalikan kepada sumber agama itu sendiri. Mumpung masih kesempatan hidup, jangan diteruskan ya kita beragama tanpa sumber. Nah, apalagi? Rasul halaman 12. An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-ata'a. Fayaqulu lahu Umar a'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi. Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Qala Salimun famin ajli dzalika kana ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yuraddu syai'an u'tiyahu. Rawahu Muslim. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya yakni Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar berkata kepada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
terimalah saja sebagai hartamu, atau kamu bisa bersedekah dengannya. Dan apa yang datang kepadamu seperti pemberian ini, sedangkan kamu tidak menginginkan dan tidak memintanya, maka terimalah. Adapun yang tidak begitu, maka janganlah kamu menuruti nafsumu. Salim berkata, oleh karena itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu kepada seseorang pun, dan tidak pula menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. Yang ditanyakan pada kalimat, adapun yang tidak begitu, maka janganlah kamu menuruti nafsumu. Ini mohon penjelasan. Yang tidak begitu itu maksudnya tidak pemberian yang tidak diberikan kamu, tapi kamu diberi karena meminta-minta. Di Umar tadi, kalau kamu diberi orang, terima saja. Terima sebagai hartamu, atau kamu bisa bersedekah dengan pemberian orang tadi. Tetapi jangan begitu. Kalau tidak, jangan maksudnya jangan meminta-minta. Kalau tidak begitu, kamu menuruti hawa nafsumu, ya. Menuruti hawa nafsu maksudnya meminta-minta. Kalau kamu meminta-minta, nah itu yang tidak boleh. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk apa? Meminta. Maka tadi pertanyaan tadi Pak, apa berarti membolehkan orang miskin minta-minta? Enggak ada meminta-minta, itu enggak ada. Ya, justru kalau orang itu meminta-minta, sedangkan untuk makan harian sudah kecukupan, dia kok minta-minta, itu dia mengumpulkan bara api di perutnya. Coba dibaca hadisnya tadi. Di situ sudah ada tadi halaman berapa? Cukup tadi loh. Halaman 10. Ya, dibaca. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannam. Qala ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qala ma yughaddihi wa yu'ashihi. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai makanan yang mencukupi baginya, maka hanyalah ia memperbanyak bara api jahanam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang mencukupi baginya itu? Beliau bersabda, yaitu yang cukup untuk dimakan pada siangnya dan malamnya. Jadi ya, kalau orang cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, sehari semalam cukup untuk dimakan, lah kok minta-minta. Kata Nabi, itu dia memperbanyak mengumpulkan bara api jahanam. Ya, maka enggak ada nih Islam memerintahkan minta-minta, itu enggak ada. Zaman Rasulullah ada orang yang minta-minta, panggil Rasulullah. Ya tak? Kemudian dikatakan, kamu cari kayu ke hutan sana, kamu jual untuk kebutuhan hidupmu, lebih baik daripada kamu hidup meminta-minta. Ya, karena Allah itu sudah siapkan rezeki. Bagi semua manusia itu, tidak hanya manusia, binatang melata pun disiapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Binatang yang melata di bumi ini aja rezekinya disiapkan, apalagi manusia. Ya, maka jangan meminta-minta. Daripada kamu hidup meminta-minta, lebih baik kamu cari kayu ke hutan. Bukan illegal logging ya. Cari kayu terus dapat dijual. Itu lebih baik daripada kamu hidup meminta-minta. Ya, artinya diperintahkan berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan mencari tadi. Maka berkali-kali saya katakan, kalau simbah-simbah kita dulu mendidiknya, nek kowe obah, mama itu maksudnya jangan nganggur, kerja, wes apa yang kamu dapat, Allah sudah siapkan rezekinya. Rezeki yang diberikan oleh, yang disiapkan oleh itu syaratnya harus diambil. Diambil. Ya, kalau kamu mau mengambil, Allah menyiapkan rezekinya. Nah, pengambilannya apa? Lewat cari kayu tadi, ya, atau lewat bekerja yang lain yang halal, jangan minta-minta.
Nah kalau tidak minta diberi, nah, tadi hadis yang baru dibaca tadi. Kalau kamu tidak minta kok diberi, boleh. Namanya hadiah kan itu, boleh diterima. Boleh diterima sebagai hartamu, terus kamu bisa bersedekah dengan harta yang diberikan oleh orang kepadamu tadi, boleh. Ya. Jadi orang menerima hadiah itu boleh, diberi itu boleh, tetapi jangan meminta-minta. Kalau meminta-minta itu nista, ya, tidak baik. Tapi kalau menerima pemberian tidak meminta, itu boleh. Apalagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut. Ibuku adalah seorang janda. Pada tahun lalu, ibuku diberi zakat fitrah dari musola di kampung saya. Saya katakan pada ibu bahwa ibu tidak berhak menerima karena saya sekeluarga sudah mengeluarkan zakat termasuk ibu. Ya. Dan zakat itu akhirnya diberikan pada orang yang lebih berhak menerima. Apakah pernyataan saya pada ibu sudah benar Ustadz terkait dengan brosur yang tadi sudah dibaca? Betul itu. Kalau ibumu menjadi tanggunganmu, zakatnya sudah dibayar, kamu membayar zakat ibumu, kok jangan terus malah ibumu menerima zakat, membayar zakat malah nompo zakat itu gimana? Nah, karena kadang-kala panitia sekitar tadi ya gitu, mudahnya saja untuk siapa yang berhak menerima digulai. Kampung ini yang janda berapa? Jadi rumah sana janda itu dapat hak. Nggak ada kolom janda itu nggak ada. Kecuali kalau janda itu miskin. Ya. Janda miskin. Ya, kalau janda kaya kan tidak perlu diberi. Ya. Jandanya Pak Lukminto itu kaya itu. Ya, ya enggak? Ojo dihitung meh janda itu terus melarat. Banyak orang yang tidak janda lebih miskin daripada janda. Ini janda kaya. Itu ya. Jadi kalau ibumu yang dari tanggunganmu dan anaknya mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk ibunya diberi zakat, ya jangan boleh menerima karena tidak berhak namanya. Kalau hadiah boleh diterima. Ini zakat. Zakat itu sudah ada yang punya hak. Kalau diberikan kamu berarti merampas haknya orang lain. Apalagi? Sistem pengelolaan zakat di desa saya, yaitu apabila sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, yang terdiri ayah, ibu, dan 2 anak, keempat orang tersebut mengeluarkan zakat semua. Lalu panitia zakat membagikan kepada keluarga tersebut 2 kantong kresek, karena di desa saya berpendapat bahwa kedua orang tuanya itu sudah bekerja, maka tidak diberi. Lalu yang kedua anak tadi yang belum bekerja diberi zakat. Jadi intinya anak-anak kecil diberi zakat dan orang tua yang sudah bekerja tidak diberi zakat lagi. Ini zakat dikembalikan lebih sedikit nilainya daripada yang dikeluarkan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Dan sudah 1 tahun yang lalu saya tidak mau menjadi panitia zakat karena pelaksanaannya tidak sesuai tuntunan. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar? Dan apakah kalau saya mengeluarkan zakatnya ke masjid desa saya, apakah zakat saya nanti diterima Allah? Atau saya langsung menyalurkan zakat saya langsung saya berikan kepada orang miskin di desa saya? Kalau kamu tahu panitia zakatnya seperti itu, lah kok kamu serahkan itu gimana? Ya dah? Jadi zakat, kolom zakat anak kecil itu enggak ada. Ya, apalagi itu anak kecil umumnya memang anak kecil mesti belum
belum kerja. Lah yang kerja siapa? Orang tuanya. Lah anak kecil ini tanggungannya siapa? Tanggung orang tua. Orang tua sudah menzakati karena anaknya 2 toh. Dirinya sendiri, istrinya, 2 anaknya dizakati. Berarti sudah zakat semua. Memang anak kecil kan tanggungannya wong tua. Sudah dikeluarkan zakatnya. Lah kok panitianya ngitung yang orang tua dah kerja tidak bila anak kecil tadi karena belum bisa bekerja terus dikasih zakat. Di zakatnya tadi 4 orang dikembalikan untuk 2 orang kan gitu. Nah, itu awur-awuran itu. Anak kecil mana yang bisa bekerja? Apalagi masih tanggungannya orang tua. Ya. Tanggungannya orang tua. Dan dikeluarkan zakat, berarti kan orang mampu itu. Nah kok malah dikasih zakat, hitungannya perlu nyambut gawe. Nah itu tidak pas. Kolom zakat untuk anak kecil itu tidak ada. Kolom zakat untuk anak yatim ya tidak ada. Orang kadang golekane iki cah yatim. Padahal anak yatim tinggalannya akeh loh. Anak yatim itu kadang-kadang juga jadi orang kaya kadang. Ya. Jangan dikira Pak yatim itu terus melarat. Wong bapaknya punya perusahaan terus meninggal jadi anak yatim toh, tapi tinggalannya banyak jadi orang anak kaya itu. Maka kolom anak yatim itu enggak ada. Pokoknya kalau zakat, apa zakat fitrah atau zakat mal, jangan dikeluarkan selain 8 golongan itu. 8 golongan itu pun sudah tidak ada yang 1 rikop itu enggak ada. Sini kan enggak ada kan perbudakan yang jual belikan, beli budak atau nanti dimerdekakan untuk menebus dirinya. Udah enggak ada kan. Nah maka yang kalau seperti tadi kamu meluruskan bisa ya syukur, kalau tidak bisa ya lebih baik tidak usah ikut campur tangan. Karena tidak nurut aturan agama. Ya kalau tidak, kamu nyerahkan kepada panitia yang kamu tahu tidak tepat kok kamu serahkan itu gimana? Berarti kamu tahu bahwa itu tidak tepat tapi kamu nekat gitu. Nah, kamu bagi sendiri kalau memang kamu tahu betul dia orang miskin, kamu serahkan sendiri boleh saja. Apalagi kemarin saya pinjam uang di bank sebesar 25 juta rupiah untuk bayar utang sebesar 20.500.000 rupiah. Sehingga uang tinggal 4.500.000 rupiah. Dengan demikian, saya harus keluarkan zakatnya yang 25 juta atau yang 4.500.000 rupiah. Dan dengan catatan gaji saya sudah saya keluarkan zakatnya sebelum untuk ngangsur pinjaman bank, Ustaz. Jadi orang hutang itu menerima atau kehilangan? Ya. Orang hutang ke bank dicairkan, itu kehilangan atau menerima? Menerima. Ya. Ya kamu menerima rezeki dari Allah itu kamu keluarkan. Ya, kadang-kala orang itu terlalu jelimet nek arek ngetokke. Padahal Allah sudah berjanji, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Harta yang tidak kamu keluarkan zakatnya berarti campur riba, itu dimusnahkan oleh Allah. Dah berapapun pasti kamu tidak merasa cukup karena musnah. Musnah itu ada 2 arti. Bisa musnah zatnya habis dan berkahnya. Bagaimana berkahnya wong zatnya aja habis. Ya, bisa musnah barangnya zatnya tetap banyak tapi berkahnya yang hilang. Sehingga walaupun punya harta banyak perasaannya tidak pernah merasa cukup. Kurang ya berarti hartamu tidak berkah. Karena tidak pernah zakat. Tapi wayur bisodakoh, harta yang dizakati disuburkan oleh Allah. Subur juga ada 2. Subur jumlahnya bertambah, berkahnya bertambah, atau jumlahnya tidak tambah, tapi berkahnya yang bertambah. Walaupun hartanya tampak
begitu-begitu aja, tapi pemiliknya itu tidak pernah merasa kekurangan apa-apa. Jadi merasa cukup. Nah itu berarti hartanya berkah. Nah, biasanya kalau ngomong hitung ini, keluarkan zakat itu, janji Allah ini dilupakan. Ya. Padahal kamu tadi hutang yang kamu terima, uang tadi, mestinya sudah kamu manfaatkan. Lah sekarang diberi rezeki oleh Allah untuk nyaur hutang. Ijik turah gitu kan. Nah dikeluarkan zakatnya. Insya Allah kalau zakat itu kita keluarkan, karena kita harus sadar. Zakat itu sebetulnya harta milik orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Pada kita dapat uang 1 juta, yang 25.000 itu bukan milik kita, itu harus disadari. Jadi kita dapat uang 1 juta, ojo ki nggonku kabeh, yang 25.000 itu milik orang lain, yang dititipkan Allah pada saya, harus saya keluarkan. Maka kalau dapat uang 1 juta, keluarkan 25.000. Ya baru 975.000 ya, itu milikmu, kamu belanjakan. Yang 25.000 miliknya 8 golongan tadi. Bersih itu dah. Bersih. Aja kok wong nggo nyaur utang we ra cukup kok nggo zakat. Loh justru kalau kamu enggak zakat tuh enggak pernah cukup. Tapi kalau kamu hutang dibayar, zakat dibayar, insya Allah malah akan cukup. Ya, kurang yakin pada janji Allah, ya, akhirnya ya nggak pernah cukup, wong tidak yakin. Kalau Allah berjanji itu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu mesti benar. Apalagi? Saya punya anak perempuan, sudah nikah, dan ini sudah punya anak 1 umur setahun. Akan tetapi anak saya dari melahirkan sampai sekarang ditinggal suaminya ke Jakarta dan sampai sekarang tidak dinafkah-nafkahi. Sedang anak saya tidak bekerja. Yang saya tanyakan, apakah anak saya juga mengeluarkan fidyah untuk pengganti puasanya atau saya sebagai ibunya yang membayar fidyahnya, Ustaz? Dan ditinggal ke Jakarta itu tinggal ngopo di Jakarta, kok tidak memberi nafkah? Dan ngerti tuh ning Jakarta, pamitnya ning Jakarta ini ngopo? Opo ning Jakarta Fair? Ya, opo nyambut gawe kan itu kan? Kalau nyambut gawe mestinya kan memberi nafkah pada anak istrinya. Nah kalau yang Jakarta Fair dulan ya memang ora untuk nafkah. Itu mesti harus diurus itu. Nah apa gitu loh. Bab anak istri tadi tanggung jawab suaminya. Nah kalau ternyata ditinggal, tidak ada suaminya, ikut ibunya, ibunya mampu lebih baik. Ya, wes kok di bojo iki dhisik ya anakku, tinggal bojone tak openane neh anakku ya dah. Boleh saja itu. Openi lagi, tanggung jawabnya, dia tidak bekerja, dah. Karena tidak bekerja ngopeni anak kecil kan, dah ibunya mampu, ya ditanggung, bayar zakatnya bagus. Kalau dia utang puasa karena tidak bisa membayar fidyah, mestinya dia tidak puasa karena menyusui tadi, ya ibunya mampu bayar ya lebih baik, fidyahnya dibayar. Tapi kalau tidak puasanya karena melahirkan, tidak boleh dibayar fidyah. Tidak puasa karena melahirkan, nanti diganti hari lain puasanya selain bulan Ramadan. Ya, berapa hari tidak berpuasa karena melahirkan tadi, lah itu diganti faidatu min ayyamin ukhor. Puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Tapi kalau tidak puasanya karena menyusui, ya harus fidyah. Apalagi? Kerja saya serabutan, yaitu dagang, nyambi, tani. Di saat panen, saya tidak dagang, tapi mengurus panenan saya.
Saat puasa, saya terasa berat dalam menjalankannya. Kadang mampu sampai sore, kadang-kadang tidak, karena beratnya kerja saya waktu panen itu. Bila puasa saya yang aku tinggalkan saat panen itu diganti di hari yang lain, saat tidak mengurus panen, bisa aku lakukan. Maka yang benar, diganti puasa di hari yang lain atau membayar fidyah, Ustaz. Wong kuwi panenmu dhewe kok dadak ngongso. Panenmu sendiri kerja harus sampai sore. Apa ora tekan sore apa ora iso to? Kamu puasa. Nyambut gawe tekan jam 11 apa jam wis leren. Kok sore nek rada yuk bareng asar tutuk keneh. Itu kan lebih baik itu. Lebih baik wong gaweane dhewe lho. Jadi ditandangi wong poso, oh nek elak kowe wong nyambut gawe ngene dhewe sleren sik turu. Nah, engko sore mangkat meneh mumpung rada yub nyambut gawe. Nah, itu kan puasanya tutup. Bisa. Kenapa enggak diatur begitu? Kecuali kalau kamu buruh. Ya. Buruh tani wong serabutan ya nek tonggon panen nyambutku gawe ya wong buruh-buruh, nek wong buruhke udah kon ngusungi pari kon lah padahal panas terik begini. Ya, wong buruh nek arep medhot jam 11 ya ora entuk kan. Mesti tak rampunge apa boleh buruh tebasan. Nebas kuwi meni ndang cepet ndang rampung gitu kan. Nah, nanti mbedeke teko sore. Kalau kamu berpuasa sambil manen pari ngusungi ngangkate itu mangap-mangap, megap-megap gitu loh. Wah dadi abot padahal nek ora buruh ngene ora entuk duit. Nah entukku duit kudu tak rewangi ngene iki. Ah terpaksa kamu berat puasa. Boleh tidak puasa tapi nanti membayar dengan apa? Fidyah itu termasuk yutiqunahu. Enggak boleh diganti puasa di hari lain enggak boleh. Berarti kamu berat menjalankan puasa karena pekerjaanmu. Boleh tidak puasa nanti diganti dengan fidyah. Apalagi mengeluarkan zakat fitrah waktunya terbatas, sedangkan pinjam atau hutang waktunya tidak terbatas. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dari barang atau uang pinjaman tadi, Ustaz? Boleh. Yang penting kamu yakin saya bisa nyaur, boleh saja. Untuk sepeda motor ya utang kok. Apa meneh gue bayar zakat kewajiban. Di sepeda motor kan tidak wajib. Kowe wani utang padahal ora wajib lho. Padahal zakat wajib. Ya. Saya bisa menyaurnya. Sekarang saya cari utang. Bentar lagi saya panen. Nah, itu kan jelas ya. Saya nyaur toh.